Melihat Jin Hye yang sedang tertidur lelap, Chamin menatapnya dengan lembut membelai rambutnya. Setelah menyelimuti Jin Hye dan mematikan lampunya, Chamin mendapat telepon sehingga dia langsung keluar dari ruangan tersebut. Ternyata itu adalah telepon dari perawat Heo yang memintanya cepat pulang karena ada pasien yang harus segera ditolong. Pasien yang perawat Heo maksud adalah Gok, anak Kwangsu dan Jin Ai. Setelah memeriksa Gok kecil, Chamin mengatakan kalau Gok hanya demam biasa dan amandel. Kwangsu merasa lega karena anaknya tidak sakit parah. Chamin kemudian memberikan resep obat demam dan obat radang pada Kwangsu. Dia juga mengatakan pada Kwangsu kalau anaknya bisa dibawa pulang jika demamnya sudah turun. Dan kalau besok demamnya semakin parah, Kwangsu harus membawanya ke rumah sakit lagi. Dr. Go masuk ke ruangan istirahat staf pria. Tanpa menghidupkan lampu terlebih dahulu, Dr. Go langsung tidur di tempat tidur yang Jin Hye tempati. Karena tempat tidur itu memang tempat tidur yang biasa dia gunakan. Dr. Go dan Jin Hye tidur bersama. Sementara Chamin menunggu pasien sampai terkantuk-kantuk. Saat berdiri dia merasa punggungnya sakit. Punggung Chamin sakit karena habis menggendong Jin Hye dengan waktu yang cukup lama. Kita kembali ke ruang istirahat staf pria di mana Jin Hye dan Dr. Go tidur di tempat tidur yang sama. Jin Hye menggerakkan tangannya ke wajah Dr. Go, tapi karena benar-benar mengantuk, Dr. Go hanya menyingkirkan tangan Jin Hye tanpa membuka matanya. Keesokan harinya, Chamin akhirnya selesai tugas. Dr. Jang datang untuk menggantikannya mengawasi pasien. Chamin melihat jam dan dia baru tersadar kalau sudah meninggalkan Jin Hye di ruang istirahat staf pria. Chamin pun langsung berlari ke ruangan tersebut. Jin Hye dan Dr. Go sama-sama belum terbangun. Alarm dari ponsel Go berbunyi dan itu membangunkan mereka berdua. Mereka sama-sama duduk tapi belum tersadar kalau sedang tidur berdua. Jin Hye dan Dr. Go sama-sama menoleh tepat di saat Chamin masuk. Kompak mereka bertiga teriak bersama saat menyadari apa yang sudah terjadi. Lagi-lagi Jin Hye harus mandi di rumah sakit akibat mabuk. Jin Hye bertanya-tanya kenapa dia bisa tidur di tempat tidur Dr. Gok. Dia menyalahkan dirinya karena sudah banyak minum. Jin Hye lalu mengingat-ingat kembali apa yang terjadi tadi malam. Dia ingat saat dia menaiki taksi yang sama dengan Chamin. Dia juga teringat saat Chamin menggendongnya masuk ke rumah sakit. Oh, Chamin si brengsek itu membawaku ke sana. Kau, ucap Jin Hye kesal. Aku harus bagaimana jika bertemu kepala Gok? Aku bodoh, tolol, idiot. Sementara Chamin masih di ruang staf, Dr. Go bertanya apa Chamin benar-benar tidak tahu kalau tempat itu adalah tempat tidurnya. Chamin mengiyakan. Dokter bertanya lagi kenapa Chamin masih di ruangan itu. Chamin menjawab kalau dia mau tidur sebentar. Lalu kalian di sini bersama semalaman? Tanya Chamin. Dr. Go tidak menjawab pertanyaan Chamin, dia malah menemukan kaos kaki milik Jin Hye yang terlepat. Saat menyadari kalau kaos kaki itu punya Jin Hye, Dr. Go langsung memasukkannya ke dalam kantung celananya. Chamin terkejut melihatnya, dia ingin protes tapi tidak berani. Sebelum keluar, Dr. Go menyuruh Chamin untuk tidak tidur di tempat tidur lain dan tidak boleh menggunakan tempatnya. Saat Dr. Go keluar ruangan, Chamin melihat permen karet miliknya yang sebelumnya menempel di rambut Jin Hye. Sekarang menempel di celana Dr. Go. Tapi walaupun tahu, Chamin tidak memberitahukannya pada Dr. Go. Di ruang ganti, Jin Hye mencari-cari pasangan kaos kakinya tapi tidak ketemu. Tepat di saat itu, Young Ai dan Arum datang. Mereka terkejut melihat Jin Hye sudah datang. Jin Hye beralasan kalau dia sengaja datang lebih pagi. Young Ai memberitahu Jin Hye kalau Dr. Sim mencarinya. Mendengar itu, Jin Hye sedikit ketakutan. Dia takut Dr. Sim akan memarahinya karena sudah berani tidur dengan Dr. Go. Chamin membaringkan badannya di tempat tidur di samping milik Dr. Go. Dia menoleh ke tempat tidur milik Dr. Go yang masih berantakan. Jin Hye menemui Dr. Sim, bukannya mengatakan alasan dia mencari Jin Hye. Dr. Sim malah bertanya apa Jin Hye tahu alasannya memanggil Jin Hye. Tentu saja Jin Hye yang masih kepikiran dengan insiden tidur bersama Dr. Go menyangka Dr. Sim mencarinya karena masalah tersebut. Aku tidak tahu itu adalah kasur kepala Gok. Aku tidak tahu dia tidur di sana. Aku sedikit gila, maafkan aku. Ucap Jin Hye sebelum Dr. Sim sempat mengatakan yang ingin dia katakan. Dr. Sim sedikit terlihat tak senang. Aku dengar surat pemecatanmu dibatalkan dan kau bisa bekerja lagi. Itu sebabnya aku mengatakan ini. Jin Hye sudah keluar dari ruangan Dr. Sim. Dia bertanya pada dirinya sendiri tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Dia benar-benar menyesal mabuk dan membiarkan Chamin membawa dirinya ke ruangan itu. Saat akan menaiki lift, Jin Hye melihat Dr. Go juga sedang menunggu lift. Ingin bertemu dengan Dr. Go, Jin Hye menutupi wajahnya dengan papan laporan yang dia bawa. Dia memilih menggunakan lift yang berbeda dengan Dr. Go. Jin Hye merasa lega saat lift yang akan dia gunakan terbuka lebih dulu. Namun saat pintu lift itu akan tertutup, tiba-tiba ada tangan yang menahannya. Tangan siapa itu? Itu adalah tangan Dr. Go yang juga ingin naik di lift yang sama dengan Jin Hye. Dr. Go dan Jin Hye sama-sama terkejut. Tapi Dr. Go tetap ingin bersikap biasa saja. Dia pun masuk dan berdiri membelakangi Jin Hye.
Jin Hye hendak menunduk untuk meminta maaf sehingga pandangannya terarah pada celana Dr. Go yang terkena permen karet. Keluar dari lift, Jin Hye mengikuti Dr. Go dan memberitahunya kalau ada sesuatu dari celana Dr. Go. Refleks, Jin Hye pun jongkok dan membantu Dr. Go melepaskan permen karet tersebut. Sampai Chamin dan Dr. Sim datang melihat mereka berdua. "Kalian berdua sedang apa?" tanya Dr. Sim. Tentu saja kedatangan Dr. Sim dan Chamin langsung membuat Dr. Go dan Jin Hye terdiam. Chamin menarik Jin Hye ke atap untuk bicara. "Apa yang kau lakukan dengan kepala?" tanya Chamin. "Apa maksudmu? Ada permen karet di celananya, jadi aku membersihkannya," jawab Jin Hye. "Oh iya, kau menaruhku di ruang staf pria dan meninggalkanku. Bagaimana bisa kau melakukan itu?" tanya Jin Hye mengubah topik pembicaraan. Chamin tak mau membahasnya. Dia bertanya apa Jin Hye menyukai Dr. Gok. Dengan yakin Jin Hye mengiyakannya. Chamin kembali ke mejanya. Dia menggerutu tentang apa yang sudah dilakukan Jin Hye. Di sisi lain, Kwang So datang pada ibu mertuanya sambil menggendong bayi Gok. Tiba-tiba Gok menangis dan badannya memerah. Kwang So dan ibu sama-sama panik. Dengan cepat Kwang So membawa Gok ke UGD lagi. Di meja resepsionis, Kwang So dengan panik bertanya tentang dokter yang merawat Gok tadi malam. Kwang So mencari Chamin. Namun perawat yang menjaga meja resepsionis tidak bisa melanggar aturan. Dia meminta Kwang So mendaftar terlebih dahulu. Dr. Sim yang ada di tempat langsung menghampiri Kwang So dan memeriksa kondisi Gok. Setelah memeriksa Gok, Dr. Sim bertanya apa Gok kejang-kejang dan apakah Kwang So memberikan obat demam pada Gok. Kwang So mengiyakan karena dokter yang memeriksa Gok yang menyuruhnya melakukan itu. Dr. Sim bertanya pada perawat Heo siapa dokter yang sudah memeriksa Gok sebelumnya. Perawatnya menjawab kalau Chamin yang memeriksanya. Dr. Sim langsung menyuruh perawat untuk memanggil Chamin. Dr. Sim melihat tangan Gok yang sudah dipenuhi bintik-bintik merah. Dia langsung mengatakan kalau itu adalah purpura. Purpura adalah darah yang menggumpal. Dr. Sim menyuruh perawat Heo untuk mempersiapkan lain atau selang kecil dan memanggil Dr. Gok. Chamin, Dr. Sim, dan Dr. Gok sudah berada di ruang UGD dan memeriksa Gok. Dr. Gok tahu kalau Chamin yang memeriksa bayi itu sebelumnya langsung memarahi Chamin. Dr. Gok lalu bertanya tentang ibu bayi itu. Dr. Sim menjawab kalau ibunya tidak bisa datang. Jin Hye menghampiri Kwang So yang sedang menangis di bangku tunggu. Dia membawakan Kwang So obat untuk menjaga agar bakteri yang ada pada Gok tidak menyebar pada Kwang So. Demi Gok, Kwang So meminum obat itu. Itu meningitis disebabkan oleh bakteri, dia bisa segera sembuh dengan antibiotik, ucap Jin Hye. Kwang So pun bertanya apa hal yang paling parah yang bisa terjadi pada Gok. Jin Hye menjawab efek samping jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan saraf dan organ, tapi kemungkinan untuk sembuh sangat tinggi. Jika kau memeriksanya sejak awal, semua pasti akan berbeda. Kenapa si brengsek bodoh itu menyebut dirinya sebagai dokter? Doa dokter magang. Hanya dokter magang, ucap Kwang So dengan menangis. Aku juga dokter magang, bahkan jika itu seorang spesialis bukan dokter magang, sulit untuk membedakan dengan flu biasa, jawab Jin Hye membela Chamin. Jin Ai datang ke rumah sakit Wushu. Dia datang untuk melihat anaknya. Dia berpapasan dengan Chamin dan memanggilnya kakak ipar. Chamin awalnya bingung, tapi saat Jin Hye menyebut namanya, Chamin langsung bisa mengenal kalau orang yang ada di depannya itu adalah adik Jin Hye. "Oh nih, kakak ipar, lucu sekali, ikut aku," ucap Jin Ai dan menyeret Jin Hye pergi. Lumbur puncture pada Gok sudah selesai dilakukan. Dr. Gok menyuruh Jin Ai untuk menunggu di luar. Jin Ai keluar dengan menangis. Kwang So pun menyambutnya dengan pelukan. "Tidak apa-apa, Gok akan segera sembuh, jangan khawatir," ucap Kwang So, menenangkan Jin Ai. Jin Hye yang ada di sampingnya hanya diam saja. Dr. Gok dan Dr. Sim keluar ruangan. Dr. Sim memberitahu Kwang So dan Jin Ai kalau anak mereka sudah melewati masa kritis. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Saat melihat Jin Hye, Dr. Gok bertanya apa dia mengenal Kwang So dan Jin Ai. "Dia saudaraku, adikku," jawab Jin Hye. Chamin akan pulang, Kwang So menghampirinya. "Aku dengar kau rekan magangnya," ucap Kwang So dan langsung mengeluarkan kaset yang berisi lagu-lagu favoritnya. Kwang So memberikan kaset itu pada Chamin. Dalam perjalanan pulang, Chamin memutar kaset yang diberikan Kwang So. Salah satu lagu yang ada di kaset Kwang So mengingatkan Chamin pada Jin Hye, pada pernikahan mereka, perceraian mereka, dan pada pertemuan mereka kembali di rumah sakit. Mengingat semua itu membuat Chamin menangis. Kita kembali lagi ke rumah sakit Wushu, di mana Jin Hye menarik Jin Ai keluar rumah sakit dan memintanya untuk tidak berkata apa-apa pada ibu mereka tentang Chamin yang juga magang di rumah sakit itu. Jin Ai menghela nafas, meminta maaf pada Jin Hye. Dia juga meminta Jin Hye mengurus Gok anaknya karena dia akan pergi mencari uang. Ibu Jin Hye akhirnya tiba di rumah sakit. Saat melihat Jin Ai, dia langsung marah dan menarik rambut Jin Ai. Jin Ai meminta maaf dan memohon ampun pada ibunya. Kemudian ibu langsung menghampiri Gok dan terlihat sekali kalau ibu sangat sayang pada Gok. Direktur yang memanggil Dr. Gok ke ruangannya. Dia memberitahu Dr. Gok kalau yang menyelamatkan Jin Hye adalah Chamin. Dia meminta bantuan Direktur Yong Soo Gil untuk bicara dengan Direktur Rumah Sakit Wushu.
Lagi pula dia memanfaatkan keluarganya untuk membantu dokter magang kita. Aku pikir kita harus bersikap lebih baik pada Oh Chamin, ucap direktur Yang. Jinhae sedang menggendong Gok yang kondisinya sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Chamin datang untuk melihat Gok. Dia bermain dengan Gok yang sedang digondeng oleh Jinhae. Pemandangan yang bagus, kalian berdua terlihat cocok, komentar Jinhae yang melihat Jinhae dan Changmin. Jinhae masuk ke ruangan dokter Gok untuk memberikan laporan kondisi Gok. Karena kondisinya sudah normal, jadi dia membiarkan Gok dibawa pulang. Jinhae melihat jaket pemberiannya yang masih berada di dalam kantong. Jinhae mengira dokter Gok tidak menyukai jaket yang diberikan sebagai tanda terima kasih. Aku pikir Oh Chamin yang harus menerimanya, bukan aku. Orang yang sudah menolongmu adalah Oh Chamin. Tentu saja Jinhae sangat terkejut mengetahui kenyataan itu. Chamin sedang berjalan di koridor dan tak sengaja bertemu dengan Dr. Sim. Dr. Sim memberitahu Chamin bahwa Jinhae memberikan Dr. Go jaket sebagai tanda terima kasih sudah membantunya. Seharusnya Chamin yang menerima itu. Chamin kaget, dia duduk termenung. Tiba-tiba dia mendapat pesan dari Jinhae yang memintanya bertemu di atap. Apa kau menolongku dengan latar belakang keluargamu yang hebat itu? Kenapa? Apa aku terlihat menyedihkan? Apa aku tidak bisa menjadi dokter tanpa bantuanmu? Chamin menarik tangan Jinhae dan bertanya kenapa Jinhae memperlakukannya seperti itu. Jadi sekarang kau marah padaku? Apapun itu, kami melakukan hal yang sama, jadi kenapa kamu memeluknya tapi marah padaku? Jinhae menghempaskan tangannya. Dengan emosi, Chamin memegang kedua lengan Jinhae. Apa kau tahu seperti apa dirimu sekarang? Aku memperingatkanmu, jangan pernah tersenyum di depannya, yaitu Dr. Go. Jangan pernah memeluknya lagi. Jangan melakukan itu pada pria brengsek manapun, teriak Chamin, dan itu membuat Jinhae terperangah mendengarnya. Dan bersambung, kita lanjut di pas selanjutnya. Bye-bye.